Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini yang seperti biasa mengangkat persoalan dan keresahan dalam hidup menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam podcast kali ini kita akan mengangkat satu topik yang menarik, yakni belenggu dari hal yang sudah kita kenal. Nah, firman Tuhan terambil dari Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangis pulalah serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belenggu dari hal yang sudah kita kenal itu mungkin terdengar asing di telinga saudara atau membingungkan istilah ini ya. Tetapi sebentar saya akan memberikan penjelasan kepada saudara dan saudara tentunya akan mengerti, akan relate dengan apa yang saya maksudkan dengan belenggu dari hal yang sudah kita kenal. Tahukah saudara, sikap, tindak tanduk, perbuatan kita, bahkan sikap-sikap kita yang menjengkelkan, karakter-karakter kita yang buruk, ternyata itu dipengaruhi oleh segala sesuatu yang kita terima di masa yang lalu. Saya tidak berbicara masa lalu itu adalah hidup saudara di masa yang lalu atau istilah reinkarnasi, bukan. Segala perlakuan atau segala sesuatu yang saudara terima di masa kecil, baik dari orang tua, baik dari lingkungan dan pergaulan, ucapan-ucapan orang, kekerasan yang saudara terima, bulian, intimidasi dan lain sebagainya, itu akhirnya membentuk saudara, membentuk pribadi saudara, membentuk sikap saudara yang menjadikan saudara seperti apa sekarang. Ya, banyak faktor saudara ya. Nah, itu yang saya istilahkan sebagai belenggu dari hal yang sudah kita kenal. Ada orang yang mengistilahkan istilahnya ada yang namanya luka batin. Ada yang namanya inner healing. Kesembuhan luka batin seperti itu. Artinya segala sesuatu sekali lagi yang kita terima, segala macam perlakuan di masa yang lalu dari kita kecil sampai sekarang, itu akan membentuk pribadi kita, sikap dan tindak tanduk kehidupan kita. Setuju atau tidak setuju, bahkan sampai kepada pilihan-pilihan di dalam hidup kita, itu juga ditentukan oleh semua belenggu dari hal yang sudah kita kenal, saudaraku. Nah, kenapa ayat pembacaan ini membahas tentang orang-orang Israel? Mereka adalah umat pilihan Tuhan, tetapi kita juga harus menerima fakta bahwa mereka juga adalah budak di Mesir. Selama kurang lebih 430 tahun mereka menjadi budak, diperlakukan sebagai budak, disuruh membuat segala batu bata. Mungkin mereka juga ada kemungkinan mereka lah yang juga membangun itu namanya piramida dan lain sebagainya, bangunan-bangunan Mesir kuno. Dan tahukah saudara, kira-kira hidup mereka bahagia atau tidak menjadi orang-orang yang diperbudak? Saya sih akan berkesimpulan ya jelas mereka hidupnya tidak bahagia. Tetapi saudara bisa membayangkan, kalau budak itu terus-menerus diperlakukan budak dan ia melahirkan anak, kemudian anak itu juga diperlakukan sebagai budak, tentu mereka akan sangat terbiasa dengan kehidupan yang seperti itu. Dan mereka menganggap bahwa kehidupan menjadi budak itu adalah hidup yang normal.
Sampai Tuhan melihat seruan mereka di dalam keputusasaan, dan Tuhan ingat perjanjiannya terhadap leluhur-leluhur Abraham, Ishak, dan Yakub. Sehingga Tuhan merencanakan suatu rencana pembebasan melalui hambanya Musa dan Harun untuk membawa keluar umatnya itu dari tanah perbudakan Mesir. Nah, ketika mereka dibawa keluar dengan tangan Tuhan yang kuat dan segenap mujizat, keajaiban, dan tulah-tulah, mereka tentunya sudah tidak lagi menjadi bangsa budak. Mereka menjadi umat pilihan Tuhan, umat Israel, umat kepunyaan Tuhan. Mereka yang tadinya budak sekarang menjadi orang-orang merdeka. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada menjadi orang merdeka, saudaraku. Tapi disinilah masalahnya. Di dalam perjalanan mereka mengikuti Tuhan, mereka harus memulai kembali dari nol kehidupan mereka. Bayangkan saudaraku, dari orang yang terbiasa hidup menjadi budak dan hidup di tengah-tengah kehidupan orang-orang Mesir yang menyembah berhala, sekarang mereka harus mengikuti Tuhan yang hidup, dipimpin oleh Tuhan yang hidup, dan menuruti segala aturan-aturan dari Tuhan yang hidup. Kepada mereka diberikan Torah, perintah-perintah, dan 613 mitzvot dan aturan-aturan Tuhan berikan. Dan ketika mereka berjalan mengikuti Tuhan, Tuhan berikan mereka makan, Tuhan berikan mereka minum, Tuhan buat keajaiban-keajaiban yang menudungi mereka setiap hari. Dan masih akhirnya muncul ini segala sesuatu yang mereka alami di dalam masa lalu mereka muncul kembali. Ini yang saya sebut dengan belenggu dari hal yang sudah mereka kenal. Ketika jadi orang merdeka, harusnya mereka bersyukur ya. Mereka tidak lagi diperlakukan seperti budak, diinjak-injak harga dirinya, disuruh membuat segala sesuatu dengan tidak manusiawi. Tidak mungkin mereka menjerit kepada Tuhan kalau hidup mereka memang enak di dalam perbudakan. Pasti mereka menderita. Tapi kemudian setelah mereka mengikuti Tuhan, mereka suka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Boro-boro bersyukur, mereka bersungut-sungut, menggerutu, mengeluh di dalam perjalanan mereka mengikuti Tuhan. Dan bayangkan saudara-saudara, mereka teringat akan apa? Di Mesir kita makan ikan, tidak bayar apa-apa. Kita makan mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Loh, ini adalah keluhan atau gerutuan atau sungut-sungut yang tidak hanya membuat Tuhan marah. Saya juga marah loh. Ini umat Tuhan kok seperti tidak tahu berterima kasih. Mereka tidak tahu bersyukur. Tapi ini juga sebuah fakta yang harus kita lihat dengan baik-baik, saudara ya. Ketika mereka mengikuti Tuhan, bayangan mereka itu tidak seperti dengan apa yang mereka alami di dalam mereka mengikuti Tuhan. Adakah di antara saudara yang bertobat sungguh-sungguh ikut Tuhan tapi tidak kunjung-kunjung kaya sekarang? Apakah saudara berharap kaya? Apakah juga saudara berharap ketika ikut Tuhan langsung saudara bisa punya akses beli mobil mewah, beli rumah mewah, beli segala tanah segala macam dan segala macam investasi? Tapi boro-boro mengalami semua itu. Untuk makan pun hari ini saudara sedang berjuang, harus bekerja membanting tulang. Lalu apakah saudara kecewa mengikuti Tuhan? Bukankah saudara anak-anak Tuhan, orang yang mewarisi kerajaan Allah? Kenapa iman saudara hanya melihat apa yang di bumi ini? Saudara mulai belajar memandang Tuhan, bahwa saudara diselamatkan saja itu adalah sebuah anugerah yang saudara tidak patut dapatkan. Saudara harus melayani dia dengan segenap hati apapun keadaan saudara di dunia ini. Belajarlah memiliki integritas dalam hal ini, saudaraku. Jangan dibelenggu oleh hal-hal yang ada di masa lalu. Jangan dibelenggu oleh semua itu. Ya, kita harus jujur ya, banyak kali di dalam kehidupan pelayanan kami juga banyak melihat. Saya bukan ahli psikologi, tapi seorang psikolog tentunya tahu untuk menggali masa lalu orang, bagaimana ia diperlakukan di dalam rumah, bagaimana perlakuan orang tuanya. Dan banyak anak-anak milenial sekarang ya, yang rata-rata sudah menikah dan punya anak, mereka akan berusaha memperbaiki apa yang tidak mereka dapatkan ketika masih kecil. Contohnya saya adalah generasi milenial.
lahir tahun 80-an dan dibesarkan oleh baby boomer, orang tua kita ya. Ya. Biasanya orang tua zaman dulu ini terus terang saja, walaupun ada yang tidak seperti ini juga, tetapi kebanyakan orang tua generasi baby boomer itu ya, mereka jarang mau akrab dengan anak-anaknya. Mereka kadang jarang mau berkomunikasi, tidak akrab intinya lah. Bahkan untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun atau memeluk itu kayak ada rasa sungkan, segan. Mereka tidak ingin melakukannya karena mereka pun baby boomer pun punya orang tua seperti itu. Jadi mereka juga dibelenggu oleh tirani dari hal atau belenggu dari hal yang sudah mereka kenal. Lalu kenapa milenial tidak seperti itu? Karena kebanyakan milenial sekarang berkembang teknologi informasi dan memberikan seperti apakah parenting yang benar, seperti apakah mendidik anak yang benar. Makanya kebanyakan orang tua sekarang tuh berusaha untuk mengakrabkan diri dengan anaknya, karena juga mereka tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Itu positifnya ya. Itu contohnya ya. Contohnya saya kurang akrab dengan bapak misalnya. Saya tidak terlalu dekat dengan ayah. Akibatnya saya ini orangnya minderan. Saya tumbuh tanpa pribadi seorang ayah. Jadi mental saya ini penakut, saudaraku. Saya tuh mentalnya tuh kurang percaya diri, minder. Ditambah lagi waktu masih SD saya jatuh dan gigi saya patah. Itu saya jadi setengah ompong gigi saya. Di situ saya tambah minder lagi. Saya terbelenggu oleh hal itu. Saya kurang percaya diri. Dan terus terang saya baru dilepaskan itu ketika saya menerima Yesus. Saya diajar tentang kesembuhan luka batin. Di situ saya belajar bahwa saya diterima, dikasih apa adanya oleh Tuhan. Di situ juga saya tidak lagi berusaha untuk menjadi orang yang mendapat pengakuan. Wah, dulu karena pengen dinotis sama orang lain, diperhatiin sama orang lain, saya berusaha pengen dapat pengakuan dengan cara membeli barang-barang branded, beli barang bermerek seperti itulah, supaya kita bisa diakui, supaya kita bisa tampil dan orang bisa respect dengan kita. Nah sekarang saya nggak seperti itu. Saya bahkan menghargai setiap rupiah saya terima. Saya nggak lagi jor-joran. Saya belajar berinvestasi karena saya sadar bahwa tidak selamanya kita ada di lahan basah. Karena terkadang juga kita akan mengalami yang namanya musim kering dalam kehidupan ini. Dan ketika musim kering itu tiba, setidaknya kita masih punya simpanan, punya tabungan, punya investasi yang bisa menjagai kehidupan kita di masa yang akan datang, saudara-saudara ya. Nah, belenggu dari hal yang kita kenal juga bisa terjadi dalam kehidupan pribadi kita. Contohnya ya, ada orang heran, ada seorang yang berpendidikan tinggi, seorang gadis yang cantik berpendidikan tinggi. Dia bahkan menyelesaikan studinya sampai S2 dan dia punya pekerjaan yang sangat baik, yang settle. Orangnya cerdas. Tapi orang-orang heran, kenapa kok dia memilih pasangan suami? Dia memilih suami kok malah seperti bukan pria yang baik-baik. Dia pilih suami yang pemabuk dan cenderung kasar perlakuannya. Suka melakukan KDRT. Orang-orang bingung. Loh, kenapa? Bukankah dia ini perempuan yang berpendidikan? Ternyata setelah ditelusuri, anak perempuan ini ketika dia masih kecil, dia tumbuh bersama seorang ayah yang juga pemabuk, yang suka memukul ibunya. Dia terbiasa dengan hal yang dia lihat itu dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga itu adalah menjadi suatu belenggu dari hal yang sudah ia kenal. Oke, aku bisa menghandle bapakku seperti ini. Dia pemabuk, dia suka pukul, aku sudah terbiasa. Nanti aku bisa mengubah dia. Wah, ini jadi toksik jadinya. Dia berpikir dia bisa mengubah. Dulu ketika dia kecil dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dan sekarang ketika ia besar ia berpikir aku akan menikahi seorang suami yang seperti bapakku. Karena itu hal yang sudah dia kenal. Itu membentuk belenggu di hatinya. Tapi ketika ia menikah, ia bisa menjalani hal itu dan berkata, aku yakin dalam hatinya aku bisa mengubah dia, aku bisa mengubah dia. Tetapi setiap hari dia terus dianiaya, dia terus diajar, dan dia terbiasa dengan hal itu. Inilah yang namanya belenggu dari hal-hal yang kita kenal, saudara-saudara. Seperti orang-orang Israel ketika mereka hidup di Mesir, mungkin tidak setiap hari mereka makan buah semangka, tidak setiap hari mereka memakan ikan. Tetapi mereka terkenang dengan hal-hal itu ketika mereka cuma makan mana ketika mereka mengikuti Tuhan.
Ya, sekali lagi, ikut Tuhan, bahkan orang Israel pun menggerutu ikut Tuhan, saudaraku. Kalau saudara hari ini ikut Tuhan dan saudara punya impian yang tinggi, dan ketika saudara ikut Tuhan tidak sesuai kenyataannya, maka ingatlah akan kebenaran ini. Saudara harus belajar memandang bahwa harta kita di dalam mengikuti Tuhan itu ialah Tuhan itu sendiri. Kemegahan kita di dalam mengikuti Tuhan itu ialah Tuhan itu sendiri. Kita bisa intim, kita bisa dekat dengan Tuhan. Kalau saudara mengikuti Tuhan karena saudara mengharapkan apa yang ada di dalam gudangnya Tuhan, di dalam perbendaharaannya Tuhan, saudara berharap di sana ada begitu banyak harta benda yang saudara bisa miliki ketika saudara ikut Tuhan, saudara berharap berkat-berkat yang di tangannya, saudara bakal kecewa. Karena Tuhan itu menguji hati anak manusia. Tuhan rindu kita belajar mengikuti Dia tuh belajar bersyukurlah. Ketika saudara belajar bersyukur, saudara akan semakin fair, semakin jujur menilai bahwa ternyata selama aku ikut Tuhan, aku jauh dari penderitaan sebenarnya. Tuhan pelihara bangsa Israel loh, saudara. Dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan pelihara. Kaki mereka tidak sakit loh. Sepatu mereka tidak rusak, pakaian mereka juga tidak hancur. Bayangkan itu tiang awan, tiang api, tiang awan di siang hari menudungi mereka dari panas, tiang api di malam hari membuat mereka tetap hangat. Kurang apa perhatian Tuhan dan mereka tetap menggerutu di hadapan Tuhan. Nah, ini juga yang sedang kita lakukan. Banyak kali kita lakukan hari-hari ini, saudaraku. Kita dibelenggu oleh kehidupan di masa yang lalu. Nah, saudaraku, mari kita membaca satu nas firman Tuhan di dalam Lukas 9 ayat 62 yang berkata, "Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Nah, jadi kalau kita mengikuti Tuhan, kita harus belajar melupakan apa yang ada di belakang kita. Jangan mengingat-ingat lagi dan jangan mau dibelenggu lagi oleh masa lalu kita, oleh hal-hal yang kita kenal. Anak-anak muda sekarang, kalau kalian biasa dibelenggu oleh perlakuan orang tua kalian yang membuat kalian traumatik, ingatlah itu. Belajarlah mengikuti Tuhan. Kalian adalah pribadi yang berarti. Jangan mau lagi hidup berjalan dalam toxic relationship ya. Banyak anak-anak muda sekarang tuh toxic di dalam pergaulannya. Mereka rela dianiaya pacarnya, dipukul, digampar sampai berdarah-darah. Dan mereka tetap cinta, tetap bucin kata orang. Tetap jadi budak cinta. Jangan mau seperti itu. Saudara harus berani mengatakan tidak dan meninggalkan apa yang keliru, yang salah. Jangan mau saudara dibelenggu oleh hal-hal yang saudara sudah kenal di masa yang lalu. Dan yang terakhir, pembacaan firman Tuhan kita ditutup di dalam 2 Korintus pasal 5. Saya mau mengajak kita membaca 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Mari kita belajar menjadi umat kepunyaan Tuhan, belajar dipimpin oleh Tuhan, walaupun memang dari hari ke hari kita harus belajar menanggalkan kehidupan masa lalu kita yang buruk, saudaraku. Sekali lagi, ada satu prinsip yang saya pegang. Tuhan bisa membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan, tetapi Tuhan membutuhkan padang gurun untuk mengeluarkan hati seorang budak itu dan kenangan-kenangan seorang budak di dalam hati setiap orang-orang Israel. Tuhan akan memakai padang gurun, penderitaan, persoalan hidup untuk mengeluarkan kotoran-kotoran di dalam hati saudara, supaya saudara layak menjadi umat kepunyaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan mendidik mengajar kami, supaya kami boleh menjadi umat kepunyaan Tuhan yang hidup kudus dan tak bercacat celah. Tuhan tolong kami Bapa, kalau kami masih dibelenggu oleh masa lalu, supaya kami boleh dibebaskan dari setiap keterikatan kami. Ampuni setiap kami Tuhan. Kami juga belajar melepaskan pengampunan terhadap siapapun yang membuat kami mengalami pengalaman traumatik di masa lalu. Kami belajar Tuhan menyembuhkan luka batin kami. Tuhan membuat kami menjadi pribadi yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang.
Ya, belajar hidup menjadi ciptaan yang baru, yang dipenuhi oleh Roh-Mu, yang diperbaharui dari hari ke hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.